kamu udah Mungkin bisa jelaskan tentang apa sih LKM itu? Iya iya. Ini coba jelaskan LKM itu ya. Sebenarnya kan LKM ini kan program jangka panjang yang sebenarnya itu sudah berjalan dari waktu lama dulu. Kurang lebih cikal mulanya tahun 2008. 2008 itu saya itu mungkin masih SD ya waktu itu. Cuman kan cikal bakalnya mulai dari situ. Kala itu ada program dari pemerintah yang namanya PNPM Mandiri. Mungkin Mbak Masnya pernah dengar nggak PNPM Mandiri? Atau misalkan Mbak Masnya pernah lihat itu Kamsimah yang menara air tinggi di desanya ada? Nggak ada ya? Masih pernah lihat? Pernah, jadi ibu saya PNPM tapi di Purbalingga. Purbalingga. Nah itu kurang lebih seangkatan juga sama ibunya, itu cikal bakalnya dari situ. Itu kala itu kan dibentuk kelompok masyarakat juga, namanya komunitasnya itu PNPM Mandiri. Nah itu programnya itu mengikuti dari Kementerian PUPR gitu. Nah dari situ berkembang programnya sampai suatu waktu itu tahun berapa ya PNPM itu? PNPM itu berhenti, saya lupa tahun tepatnya, kemudian berganti program menjadi program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Nah dari situ yang disasar itu kota-kota atau daerah-daerah tertentu yang memiliki lingkungan yang kumuh. Kalau di Purworejo itu ada 2 kecamatan, Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Sidoarjo. Nah di setiap kecamatan itu dibentuk komunitas baru yang namanya itu Lembaga Keswadayaan Masyarakat. Nah tujuan dari lembaga keswadayaan masyarakat ini yang pertama yaitu untuk pengelolaan program pemerintah, yaitu program tanpa kumuh, yaitu pengentasan wilayah pemukiman yang kumuh. Atau misalkan ada pemukiman di atas gunung atau pemukiman padat penduduk yang penataan ruangnya kurang sehat seperti itu. Cuman kalau untuk di Kecamatan Kutu Adat sendiri, untuk yang memiliki daerah kumuh itu hanya di lingkup Kelurahan Kutu Adat saja. Jadi untuk LKM-nya sendiri yang benar-benar fungsinya berjalan sebagaimana mestinya hanya berada di lingkungan kecamatan, lingkungan Kelurahan Kutu Adat. Kemudian untuk daerah desa-desa yang lain tetap ada komunitas LKM-nya, cuman untuk programnya itu juga sudah disendirikan. Nah programnya sendiri untuk awalan itu kurang lebih tahun 2015 itu pengentasan kemiskinan. Jadi itu di dalam LKM sendiri itu ada unit yang namanya unit pengelola keuangan. Dan unit pengelola keuangan itu sendiri itu adalah anak turun dari LKM yang pengelola keuangan guna pengentasan kemiskinan di masyarakat. Setelah itu programnya yaitu simpan pinjam untuk masyarakat miskin seperti itu. Nah dari situ ada juga unit pengelola lingkungan. Nah di sini tuh LKM itu berkewajiban mengelola kondisi lingkungan di sekitar desa itu sendiri. Jadi misalkan di situ LKM bisa berkontribusi terhadap kebersihan lingkungan, ya di situ LKM bisa masuk sebagai pensupport dari desa untuk penyediaan lingkungan yang sehat atau yang bersih itu. Ada juga unit pengelola sosial. Nah di sini LKM dulu juga berkontribusi terhadap sosial yang ada di lingkungan sekitar. Misalkan ada bencana, nah itu LKM bisa berkontribusi di situ dengan memberi bantuan atau memberi sokongan yang lainnya seperti itu. Untuk kegiatan pokoknya sendiri awal mulanya seperti itu. Jadi kurang lebihnya LKM itu diarahkan untuk berkontribusi kepada masyarakat. Karena yaitu sendiri LKM sendiri itu juga dibangun didirikan oleh masyarakat juga melalui koordinator dari pemerintah juga, dan juga anggotanya juga berasal dari masyarakat juga, termasuk untuk dananya dikelola itu juga termasuk milik dari masyarakat. Maka dari itu pengelolaannya dan penggunaannya juga harus melibatkan masyarakat juga. Masih ada pendampingan dari PUPR. Jadi itu kalau itu kan PUPR itu membentuk tim sendiri yang disebut sebagai tim pendamping. Nah tim pendamping ini yang bertugas mendampingi setiap kelompok-kelompok LKM di desa yang ada. Tujuannya itu untuk mengarahkan programnya
mau dijalankan seperti ini. Nah, nanti yang menggerakkan LKM, sementara untuk yang koordinator hanya sebatas membimbing dan memberi tahu jalannya seperti itu. Termasuk juga sebagai sarana konsultasi dari LKM itu sendiri. Cuman sejak tahun 2024 itu untuk program Kota Tanpa Kumuh itu benar-benar diberhentikan karena untuk tujuannya awal kan untuk pengentasan wilayah yang kumuh. Nah, itu sudah diselesaikan. Untuk Kelurahan Kutajo sendiri itu untuk yang daerah masuk kumuh itu utara pintu kereta daerah Gang Tegal. Ada yang tahu nggak depan Kelurahan Kutajo? Nggak tahu ya, Kelurahan Kutajo itu di daerah Gang Tegal. Nah, itu waktu itu memang tidak bisa dipungkiri, memang pemukimannya itu selain padat dan juga kumuh, banyak rumah yang berdiri di atas saluran irigasi. Cuman untuk sekarang ini kan sudah ditertibkan, sudah ditata, sudah rapi, sudah bersih. Nah, dari pencapaian itu makanya program Kota Tanpa Kumuh ini diberhentikan. Nah, kemudian di waktu akhir-akhir itu sebelum diberhentikan itu kami semua koordinator sekecamatan Kutajo itu dikumpulkan, diberi pendampingan terakhir, diberi pelatihan terakhir selama 3 hari. Nah, tujuannya itu untuk harapan dari PUPR sendiri itu jangan sampai LKM ini tuh berhenti kayak gitu loh. Soalnya kan cikal bakalnya udah lama dari PNPM tahun 2008 sampai 2024, kalau berhenti kan eman-eman kayak gitu kan. Sudah 16 tahun berjalan kan, harapannya jangan sampai berhenti. Nah, pada saat pelatihan itu intinya itu kami diberi pembekalan gimana caranya agar EKM itu bisa tetap eksis, bisa tetap berjalan. Diberikan saran semacam diadakan kegiatan apa atau diadakan pertemuan apa, sebenarnya yaitu agar LKM ini tetap hidup, jangan sampai karena program ini berarti LKM juga berhenti itu. Nah, dari situ saya selaku koordinator juga berupaya agar LKM di desa ini yang bernama LKM Rukun Makmur Mandiri ini tetap berjalan walaupun harus mandiri seperti itu, karena tidak bisa dipungkiri kala itu pendanaan masih dari pemerintah pusat. Memang karena sekarang program sudah berhenti, otomatis pendanaan juga berhenti. Nah, ini saya selaku koordinator juga harus bekerja gimana caranya agar kelompok saya ini, komunitas saya ini bisa tetap berjalan walaupun tanpa ada pendanaan dari pemerintah pusat. Ya, alhamdulillah walaupun 2024 programnya berhenti, tapi LKM Rukun Makmur Mandiri Desa Kojo tetap bisa berjalan sampai sekarang ini. Dan juga untuk pertemuan rutin, rapat rutin juga masih berjalan. Terakhir kami melaksanakan pertemuan rutin itu malam Selasa kemarin, itu di RT 3 RW 3. Nah, itu juga kami selaku LKM juga terus berkontribusi kepada desa, bagaimana LKM ini bisa tetap berperan kepada masyarakat di samping sudah ada pemerintahan desa itu. Kurang lebihnya seperti itu sejarahnya dan juga perannya secara umum.